Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang proses pembuatan pupuk kompos yang beranggotakan 6 orang, yaitu Aisyah Rahmayanti, Anggun Ramadayanti, Nining Widyaningsih, Silvania Ayu Handayani, Tantri Pramudita, dan Umi Sofiana. 1. Latar belakang. Kompos merupakan bahan organik seperti daun-daunan, jerami, alang-alang, rumput-rumputan, dedak padi, batang jagung, serta kotoran hewan yang telah mengalami proses dekomposisi oleh mikroorganisme pengurai, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sifat-sifat tanah. Kompos juga mengandung hara-hara mineral yang esensial bagi tanaman. Pengomposan adalah proses di mana bahan organik mengalami penguraian secara biologis, khususnya oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi. Kebanyakan petani di Sumatera Barat lebih cenderung menanam padi daripada tanaman lain. Petani hanya menanam tanaman padi tanpa adanya pengolahan akan limbah dari tanaman padi tersebut, seperti jerami. Selama ini, limbah tanaman padi berupa jerami hanya dibuang dan dibakar di lahan pertanian setempat, dan abunya dipakai untuk pupuk. Pembakaran ini dapat menghilangkan kandungan bahan organik dalam padi, jadi penggunaan untuk pembuatan kompos lebih efektif daripada menggunakan abu jerami. Proses dekomposisi alami dari jerami padi menjadi kompos tidak dapat berlangsung dengan cepat karena 1. Mengandung silika dan lignin yang relatif tinggi sehingga sulit untuk didekomposisikan. 2. Luas permukaan efektif dari bahan utuh relatif kecil akan menyulitkan mikroorganisme untuk melakukan penetrasi dan perombakan bahan menjadi kompos. 3. Jumlah mikroorganisme alami yang ada di dalam tanah dan jenisnya sangat spesifik. Pada pengembangan produksi pupuk organik skala kelompok tani, alat pengolah pupuk organik yang paling dibutuhkan adalah mesin pencacah. Mesin pencacah digunakan untuk mengecilkan ukuran bahan organik. Proses pengomposan berjalan lebih cepat pada bahan yang mempunyai ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan tanpa dicacah. Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul Pengembangan alat pencacah jerami dengan sumber tenaga motor bensin untuk pembuatan kompos. Yang kedua, alat dan bahan. Alat pembuatan kompos antara lain wadah berukuran besar dengan penutup, tong atau ember, dan sarung tangan. Bahan pembuatan kompos antara lain sampah rumah tangga, bisa sisa makanan atau bekas sayuran, tanah, air secukupnya, arang sekam, kapur, cairan pupuk EM4 sebagai tambahan. 3. Proses pembuatan kompos. Yang pertama, siapkan sampah rumah tangga yang akan diolah menjadi pupuk kompos. Yang kedua, pisahkan sampah organik, sisa makanan atau dedaunan dengan sampah plastik. Sampah organiklah yang nantinya akan digunakan sebagai pupuk kompos. Yang ketiga, siapkan wadah berukuran besar untuk membuat pupuk kompos. Jangan lupa bahwa wadah harus dilengkapi dengan penutup agar pupuk yang dibuat tidak akan terkontaminasi. Yang keempat, masukkan tanah secukupnya ke dalam wadah yang telah diisi dengan sampah organik. Ketebalannya bisa kamu sesuaikan dengan wadah dan banyaknya sampah organik. Yang kelima, siram permukaan tanah tersebut menggunakan air secukupnya. Yang keenam, masukkan sampah organik yang telah dicampur arang sekam, opsional, dan kapur pertanian ke dalam wadah. Yang ketujuh, pastikan sampah disimpan secara merata. Sebisa mungkin ketebalan sampah setara dengan ketebalan tanah. Yang kedelapan, siram dengan air yang telah bercampur EM4. Yang kesembilan, masukkan lagi tanah ke dalam wadah. Kali ini tanah berperan sebagai penutup sampah. Yang terakhir, tutup wadah dengan rapat dan biarkan sekitar 3 minggu. 4. Sifat dan karakterisasi kompos. A. Sifat fisika. Kompos memperbaiki struktur tanah yang semula padat menjadi gembur, sehingga mempermudah pengolahan tanah. Tanah berpasir menjadi lebih kompak dan tanah lempeng menjadi lebih gembur. Penyebab kompak dan gemburnya tanah ini adalah senyawa-senyawa polisakarida yang dihasilkan oleh mikroorganisme, pengurai serta miselium atau hifa yang berfungsi sebagai perekat partikel tanah. Tekstur tanah yang baik ini berarti difusi O2 atau aerasi akan lebih banyak, sehingga proses fisiologis di akar akan lanjut. Perbaikan agregat tanah menjadi lebih remah
akan mempermudah penyerapan air ke dalam tanah, sehingga proses erosi dapat dicegah. Kadar bahan organik yang tinggi di dalam tanah memberikan warna tanah yang lebih gelap, warna humus coklat kehitaman, sehingga penyerapan energi sinar matahari lebih banyak dan fluktuasi suhu di dalam tanah dapat dihindarkan. Institut Pertanian Bogor melaporkan bahwa takaran kompos sebanyak 5 TH1 meningkatkan kandungan air tanah pada tanah-tanah. Sifat kimia kompos merupakan sumber hara, marko, dan mikromineral secara lengkap meskipun dalam jumlah yang relatif cukup kecil. N, P, K, Ca, Mg, Zn, Cu, B, Zn, Mo, dan Si. Dalam jangka panjang, pemberian kompos dapat memperbaiki pH dan meningkatkan hasil tanaman pertanian pada tanah asam. Pada tanah-tanah yang kandungannya P tersedia rendah. Bentuk fosfat organik merupakan peranan penting dalam penyediaan hara tanaman yang hampir sebagian besar P yang diperlukan tanaman terdapat pada senyawa P organik. Sebagai besar P organik dalam organ tanaman terdapat sebagai fitin, fosfolipid, dan asam nukleat. Kedua yang terakhir hanya terdapat sedikit dalam bahan organik tanah, karena senyawa tersebut mudah digunakan oleh jasad renik tanah. Turunan senyawa tersebut sangat penting dalam tanah, karena kemampuannya membentuk senyawa dengan kation polivalen. Terdapat jumlah relatif tinggi, tetapi yang dekomposisinya lambat ialah inositol. Pada tanah alkalin tersebut inositol fosfat dengan Ca atau Mg, sedangkan tanah masam dengan Al atau Fe. P organik dalam bentuk Al, Fe, Ca, P yang tidak tersedia bagi tanaman akan dirombak oleh organisme pelarut. P menjadi P organik yang larut atau tersedia bagi tanaman. Sifat biologi, kompos banyak mengandung mikroorganisme, fungsi, aktinomycetes, bakteri, dan alga. Dengan ditambahkannya kompos ke dalam tanah, tidak hanya jutaan mikroorganisme yang ditambahkan, akan tetapi mikroorganisme yang ada dalam tanah juga terpacu untuk berkembang. Proses dekomposisi lanjut oleh mikroorganisme akan tetap terus berlangsung tetapi tidak mengganggu tanaman. Gas CO2 yang dihasilkan mikroorganisme tanah akan dipergunakan untuk fotosintesis tanaman, sehingga pertumbuhan tanaman akan lebih cepat. Amonifiksi, nitrifikasi, dan fiksasi nitrogen juga meningkatkan karena pemberian bahan organik sebagai sumber karbon yang terkandung di dalam kompos. Aktivitas berbagai mikroorganisme di dalam kompos menghasilkan hormon-hormon pertumbuhan, misalnya auksin, giberelin, dan sitokinin yang memacu pertumbuhan dan perkembangan akar-akar rambut sehingga daerah pencarian makanan lebih luas. Pemberian kompos pada lawan sawah akan membantu mengendalikan atau mengurangi populasi nematoda karena bahan organik memacu perkembangan musuh alami nematoda yaitu cendawan dan bakteri serta memberi kondisi yang kurang menguntungkan bagi perkembangan nematoda. Munculnya serangan nematoda penyebab penyakit bintil akar pada akar tanaman padi di beberapa daerah dipicu oleh penggunaan pupuk area yang intensif. Bahan organik memberikan efek positif pada aktivitas berbagai enzim hidrolase yang kemungkinan disebabkan oleh meningkatkan biomasa mikroba. Garcia et al. 1994. Setelah 10 tahun penambahan bahan organik, siklus biokimia N, aktivitas urease dan protease BAA, P, fosfatase dan karbon B, glucosides dapat direaktivasi sehingga kesuburan tanah meningkat. Lat 1985. D. Sifat sosial. Kompos memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik tanah dan akan meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan air tanah. Aktivitas mikrob tanah yang bermanfaat bagi tanaman akan meningkat dengan penambahan kompos. Aktivitas mikrob ini membantu tanaman untuk menyerap unsur hara dari tanah.
Aktivitas mikrob tanah juga diketahui dapat membantu tanaman menghadapi serangan penyakit. Tanaman yang dipupuk dengan kompos juga cenderung lebih baik kualitasnya daripada tanaman yang dipupuk dengan pupuk kimia, seperti menjadikan hasil panen lebih tahan disimpan, lebih berat, lebih segar, dan lebih enak. Kompos memiliki banyak manfaat yang ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek ekonomi. Menghemat biaya untuk transportasi dan penimbunan limbah, mengurangi volume atau ukuran limbah memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada bahan asalnya. Aspek lingkungan, mengurangi polusi udara karena pembakaran limbah dan pelepasan gas metana dari sampah organik yang membusuk akibat bakteri metanogen di tempat pembuangan sampah, mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan. Aspek bagi tanah atau tanaman, meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur dan karakteristik tanah, meningkatkan kapasitas penyerapan air oleh tanah, meningkatkan aktivitas mikrob tanah, meningkatkan kualitas hasil panen, rasa, nilai gizi dan jumlah panen, menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman, menekan pertumbuhan atau serangan penyakit tanaman, dan meningkatkan retensi atau ketersediaan hara di dalam tanah. Peran bahan organik terhadap sifat fisik tanah diantaranya merangsang granulasi, memperbaiki aerasi tanah, dan meningkatkan kemampuan menahan air. Peran bahan organik terhadap sifat biologis tanah adalah meningkatkan aktivitas mikroorganisme yang berperan pada fiksasi nitrogen dan transfer hara tertentu, seperti N, P, dan S. Peran bahan organik terhadap sifat kimia tanah adalah meningkatkan kapasitas tukar kation sehingga memengaruhi serapan hara oleh tanaman. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.